dari Mas Heri Pak Darno. Assalamualaikum, rahayu. Terima kasih Pak Darno dengan Kaworo Leluhur Jawa. Coba minta tolong Pak Darno supaya bisa memberikan pemahaman menurut kapitayan leluhur Jawa di saat perjalanan roh setelah sudah meninggal 1-7 hari, terus 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Semoga bisa menjadikan kemantapan hati bagi yang masih hidup. Terima kasih Pak Darno. Makanya di saat kita itu membacakan petuah atau petunjuk di sini itu namanya kidung. Ya, ini dongo. Jadi contohnya di dalam kidung Jeng Santikusumo, atau yang dikenal dengan Syekh Maloyo, yang lebih populer lagi di namai Jeng Sunan Kalijogo atau dinamai Raden Masahid. Termasuk di dalamnya adalah ono kidung itu rumeksa ing wengi. Ini syair yang ditembangkan, tapi ini bukan cara menyembah Tuhan. Ini adalah peringatan untuk para orang yang mendengarkan. Hanya itu. Tapi di saat menyembah tidak perlu pakai itu semua. Gitu. Nah, terus yang kedua tentang gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul pun juga demikian. Itu sebenarnya juga kidung. Ya, artinya mengingatkan pada kita semua, baik itu orang yang memegang kekuasaan maupun kita yang menjadi kepala rumah tangga. Pokoknya kita semualah. Ya. Gundul-gundul pacul. Kita itu jangan terlalu menyombongkan diri. Ya. Gundul-gundul pacul, gembelengan. Kita jangan menyombongkan diri. Nyunggi wakul, karena sebenarnya di dalam kita itu ada beban yang harus kita emban. Kalau kita pakai gembelengan, pakai sombong, pakai takabur, kalau wakul ngelempang, segane jadi saratan. Mubadir. Apa yang kita kerjakan selama ini tentang kebaikan, tentang apa selama ini yang kita ajarkan, lalu kita itu membawanya dengan sombong diri bahwa saya ini loh orang pinter, saya ini loh orang sepuh. Maka untuk menokohkan saya itu terus akhirnya neko-neko. Nah, dibuatlah rambut yang sebenarnya itu harus dipangkas sampai segini, dijenggot. Ya brengos sebenarnya mengganggu tentang kita bicara sampai nutupi mulut. Ya, rambut juga begitu, sampai awut-awutan gak karuan. Apakah orang yang memegang amanah menjadi atau yang di Pasemon itu gundul-gundul pacul harus seperti itu? Jadi apapun yang kiranya itu mengganggu dalam kehidupan ini, tapi kalau larinya ke seni saya juga nggak tahu ya. Tapi daripada begitu kita dipandang lebih serem, ya, orang lain melihatnya itu malah kadang-kadang membuat orang takut. Mendingan kita rapikan. Ya. Sesuai dengan kebutuhan kita lah. Wong saya juga ini kumis. Kalau ini saya nggak pakai suka, makanya tak potongi terus. Ya, rambut juga saya potong pendek. Supaya apa? Supaya kita itu nggak kelihatan serem. Dan orang lain itu juga nanti tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Karena Gunung Reksamuka dikala kita itu sudah tahu kegunungan yang urip dan bisa menjaga tentang dahi ini, kelihatan murah senyum, kelihatan rapi, orang lain melihatnya tidak akan takut dan tidak akan minder. Itu. Nah, gundul-gundul pacul artinya mengingatkan pada kita semua, janganlah kita itu senang pamer. Janganlah kita itu karena di saat nanti kita itu tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, itu mubadir. Kalau sudah tumpah, sudah guling, segani dadi sak latar atau saratan,
dan lain sebagainya. Bukan sia-sia gitu. Ya, sia-sia. Makanya tidak sedikit sekarang yang awalnya membicarakan tentang kebenaran, tapi yang dilakukan malah kesalahannya sangat luar biasa. Kita membenci perzinaan, malah itu yang dilakukan tiap hari. Bahkan sampai kalau saya ngelihat TikTok, ternyata ya, bahkan salah yang dilakukan itu memaksa muridnya jangan sampai berani atau protes. Ini kan ajaran kurang ajar sebenarnya. Gitu. Karena yang melakukan adalah orang pilihan Tuhan atau pilihan Allah. Murid harus diam. Nggak boleh protes. Nggak boleh mengikuti. Kalau mau mengikuti harus ada caranya. Nah, ini kan ajaran-ajaran bujat sebenarnya. Gitu loh. Ini ada lagi Pak. Dari Mas Heri Pak Darno. Assalamualaikum, rahayu. Terima kasih Pak Darno dengan Kaworo Leluhur Jawa. Coba minta tolong Pak Darno supaya bisa memberikan pemahaman menurut Kapitayan Leluhur Jawa di saat perjalanan roh setelah sudah meninggal 1-7 hari, terus 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Semoga bisa menjadikan kemantapan hati bagi yang masih hidup. Terima kasih Pak Darno. Untuk menjabarkan secara runtut, itu waktunya mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Jadi ya kita garis bawahi. Karena orang hidup itu adalah cokro magilingan, artinya cokro magilingan. Dari mana dia berasal, dia juga akan kembali ke asal itu. Nah, tentang roh, ya namanya roh itu Tuhan, maka dia akan kembali ke alam Tuhan. Nah, alam Tuhan itu ada tempat alam, yang namanya Jabarut, Malakut, Laut, dan Nasut. Nah, di antaranya 4 inilah nanti yang tempat persinggahan roh itu, karena roh di alam yang 4 ini dia akan melakukan pensucian roh itu, dan setelah suci akan dipersiapkan untuk kembali ke menempati jasad yang baru lagi. Itu yang namanya cokro magilingan. Tentang 40, tentang 100, tentang 1000 itu sebenarnya penghormatan pada jasad. Atau pengiringan jasad ini mau kembali ke asalnya masing-masing. Dari bumi akan kembali ke bumi, dari air akan kembali ke air, dari angin akan kembali ke angin, dari api akan kembali ke api. Jadi di dalam alam kubur itu komplit, ada air, ada api, ada angin, ada air. Buktinya apa? Adanya bumi, daging setelah lebur dengan dimakan cacing dan lain sebagainya, itulah tandanya bumi. Dan sari padi dari daging di situ mengalirkan air. Nah, bisanya daging ini lebur dan mengeluarkan air adalah timbulnya sumber panas. Dengan timbulnya sumber panas akan melahirkan bau, busuk dan lain sebagainya. Maka sumber panas itu adalah api, bau busuk adalah sumber atau tanda itu adalah angin. Karena angin berhubungan dengan penciuman. Jadi ringkas saja, tapi kalau untuk menjabar ke semuanya, ya datanglah ke sini, ya, kita berdialog. Kalau ditanyakan tentang kitabnya atau bukunya, bukan kitab ya. Kalau tanya tentang bukunya ada bukunya, ya. Jadi intinya. Nanti sekalian tak tunjukkan, betul, Pak. Ya, biar enggak. Soalnya banyak yang penasaran Pak dengan bukunya Pak. Jadi enggak hanya omon-omon. Beginilah caranya supaya kita tuh paham tentang kematian. Nah ini, ini membicarakan tentang kematian untuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, pendak sampai 1000. Ini kelihatan ya? Nah ini. Nah di sini sudah diuraikan semua tentang isinya dan perjalanan, tentang roh dan tentang jasad kembalinya. Dan itu bukti kasunyatan. Bisa dipraktekkan langsung. Jadi
nggak hanya sekedar cerita nanti dipukuli malaikat dan lain sebagainya. Ya malaikat ya cacing itu, wong dia yang gerogoti. Dia yang menghabiskan. Yang menghabiskannya. Berarti intinya orang yang meninggal itu kalau sudah memasuki 1000 hari berarti sudah sempurna dan kembali ke asal lagi. Belum 1000 hari kadang-kadang sudah sempurna. Itu kok cuma penyempurnaan ini loh jasad. Gitu, ya. Cuman itu. Tetapi tentang roh bisa 7 hari itu sudah kembali, bisa 40 hari kembali, bisa 100 hari kembali, bisa pendaknya kembali, bisa 1000 hari kembali. Sudah menempati jasad yang baru itu dinamakan manites atau reinkarnasi, atau orang-orang yang di dalamnya termasuk orang yang bisa masuk ke surga kekal. Nah, kemungkinan besar orang-orang yang termasuk kategori ke neraka kekal, yang roh manusia nanti nempel pada hewan. Roh manusia akhirnya berhenti di kayu-kayu besar. Nah, jadi hantu, jadi memedi dan lain sebagainya itu adalah roh-roh yang ternyata waktu hidupnya tidak bisa menuntun rohnya, tidak bisa mensucikan rohnya sendiri, sehingga dia tidak berhak untuk kembali ke, ya dia kembali ke alam dunia tapi sudah tidak menyatu dengan bumi, banyu, angin, lan geni wujud manusia kembali. Jadi itu bisa dikatakan neraka. Itu ya dinamakan neraka. Jadi sama-sama bisa melihat, tapi sudah nggak bisa bicara lagi, sudah tidak bisa seperti manusia lagi. Jadi adanya itu cuma menangis. Maka alam laut, alam nasut, alam malakut, alam jabarut itu nanti kita pahami bersama. Oh, ternyata roh itu arahnya ke sini. Itu karena yang dipermasalahkan bukan jasad, tapi yang dipermasalahkan adalah roh. Gitu. Sampai kapan Pak ketika roh-roh yang sebenarnya di binatang gitu, ke tumbuhan yang bisa dikatakan itu kan neraka gitu Pak, bisa menjadi ke yang lebih sempurna Pak? Ada yang 7 hari sudah langsung alam 4 ini tidak bisa menerima, tidak bisa mensucikan roh itu lagi. Ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 100, ada yang sampai pendak, ada yang sampai 1000 harinya ternyata disucikan rohnya itu ternyata tidak bisa lagi, maka roh itu akan dipilihkan tempat. Nah, yang namanya dipilihkan ya mau dipilihkan kemana? Apakah ke kayu watu, apakah ke hewan, atau di benda-benda pusaka itu. Nah, yang paling enak itu kan walaupun dipilihkan kalau masih ke raga manusia, walaupun perbuatannya masih belum baik, karena di dalam manusia itu adalah sebenarnya dharma. Nah, di dalam dharma itulah nanti akhirnya akan mendapatkan karma. Makanya metode orang Jawa itu dikala sudah memasuki jasad yang ketujuh, orang itu tidak bisa merubah dharmanya, maka dia akan menerima karma yang selama-lamanya. Bisa nggak roh yang tadi seperti yang disampaikan Pak Darno yang menempel pada hewan, tumbuhan gitu, terus memilih jasad manusia? Bisa nggak? Kan di dalam kidung juga disampaikan di dalam tembang di sekar ya. Ngilmu itu kan lakune kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosane. Maka dikala semua sudah bisa menyentosakan lakunya ngilmu atau roh itu, setya budya tegese atau artinya dikala kita bisa menetapkan dharma yang baik itu, pangekesing dur angkara, dia akan bisa menghindari perilaku hidup yang berikutnya di jasad-jasad yang melakukan kesengsaraan. Gitu ya. Jadi intinya kalau yang sudah bisa dipilih ke jasad itu sudah sempurna ya Pak? Ya dinyatakan sempurna walaupun toh nanti dharmanya masih dharma buruk. Oh gitu. Ya kan makanya orang itu gini loh, tanpa ada iming-iming surga, marilah kita itu selalu berbuat baik atau laku baik. Walaupun tanpa ditakut-takuti dengan neraka, janganlah kita itu berani berbuat yang salah. Gitu loh. Tapi kalau kita melakukan kebaikan karena iming-iming surga dan kita tidak berani melakukan kesalahan karena ditakut-takuti neraka, maka itulah yang celaka.
Karena di dalam kitab yang mengajarkan itu semua juga sebenarnya banyak ancaman. Termasuk orang yang melakukan rutinitas budaya spirit itu ancamannya juga neraka wel. Karena apa? Karena tidak bisa menuntun lakunya untuk melakukan dharma baik, termasuk menyantuni anak yatim, berbaik pada sesama, tidak mengedepankan sosial. Maka celakalah orang itu dan akan masuk neraka yang sangat kekal dan panas itu. Walaupun dia melakukan ibadah-ibadah budaya, ritual-ritual budaya. Sampun cekap Pak Darno nggih, matur sembah nuwun. Salam rahayu Pak. Nggih. Rahayu.